Mas, caranya biar menyelaraskan diri dengan apa tuh namanya energi uang dilepas semua yang karena gini, uang itu hanya energi, ya kan, tidak baik, tidak buruk, tidak benar, tidak salah, hanya yang tampaknya muncul aja. Nah, tapi kita taruh uang itu di atas pedestal, seolah-olah kita nggak bisa hidup tanpa uang. Jadi Lester itu dulu di usia 42 pernah divonis bakalan mati karena masalah jantung. Nggak boleh nunduk gini katanya, karena pasti takut serangan gitu kan. Terus dia komplikasi lah semuanya. Akhirnya ketika dia pulang ke rumahnya, Lester itu bisnismen kaya raya gitu ya, tinggalnya di New York. Ketika duduk di rumahnya dia mikir, udah sempat mau bunuh diri tuh. Tapi tunggu deh, mungkin ada lebih dari ini. Dia kan filsuf gitu kan, terus udah gitu, dia sebenarnya scientist gitu. Jadi dia baca segala macam. Kalau buku-buku ini, semua pengetahuan yang saya kumpulkan ini berhasil, saya nggak mungkin ada di titik seperti ini, ya kan? Jadi lepasin deh semua pengetahuan, lihat ke dalam. Nah, ketika dia lihat ke dalam, dia rilis, 3 bulan kemudian sembuh tuh penyakitnya. Akhirnya dia hidup hingga umur 84 tahun. Bagaimana cara ngeberesin hutang, berapapun hutangnya, dengan metode atau Sedona Method ini kali. Ini nih kalau misalnya ini mungkin kalau aku kan sering baca buku-buku di Elon Musk mengatakan gitu, kalau keberhasilan Elon Musk seperti ini secara materialistis begitu, itu karena kalau diperas itu adalah seberapa mampu kamu menahan rasa sakit gitu. Itu kan banyak yang memang orang yang hidupnya berhasil karena memang dia bisa melewati fase-fase sulit gitu. Ini beda jalur dengan Cotcilia gitu ya. Coba lihat mukanya Elon Musk. Apakah dia tidak menderita mukanya? Apakah dia bahagia dengan segitu kesuksesan dan bahagia? Dan keuangan yang banyak itu gitu. Apa dia bahagia? Tampaknya bagaimana gitu. Iya juga sih. Ya, karena seperti Lester bilang, kebahagiaan itu adalah kecerdasan itu adalah kemampuan kamu untuk bahagia. Jadi intelijensi itu adalah kemampuan kamu untuk bahagia. Itu saya dulu nggak bisa terima karena saya jenius. Dulunya saya pikir semua karena saya. Jadi saya itu menahan rasa sakit emang. Gitu, ditolak nggak apa-apa, di reject nggak apa-apa, maju aja terus, hajar aja terus gitu. Ya kolaps juga akhirnya. Gitu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Itu hanya yang tampaknya muncul aja. Nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Semua hanya yang muncul aja. Semuanya beingness, keberadaan. Ya. Online itu nanti berapa hari, Kak? Online? 6 hari biasanya. 6 hari ya? Iya. 6 hari. Kalau workshop. Teman-teman ada yang mau daftar, tadi ada yang mau ikut ya, silahkan. Nanti kita berkabar lagi gitu, karena ini keren banget gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah ada di sini untuk membantu diri sendiri. Karena nggak banyak loh orang yang mau bantu diri sendiri. Ya nggak sih? Kebanyakan nyalahin orang, nyalahin keadaan, nyalahin situasi, ya nggak? Nyalahin Tuhan. Kayak saya dulu juga gitu, sempat, ya nggak sih? Salahnya si ini, salahnya si itu gitu. Tapi nggak mau tanggung jawab sama emosi sendiri. Padahal apapun yang tampaknya muncul di kesadaran kita, itu kita sendiri yang bikin-bikin. Tanda kutip ya. Gitu. Pelatihannya namanya Sedona Method. Sedona Method ya, teman-teman. Dan ya mau ikut ke TLK silakan. Orang-orang yang hidupnya masih susah itu terkadang memang yang jadi problem dia tidak mau melakukan investasi terhadap dirinya sendiri gitu ya. Jadi padahal perubahan itu biasanya diawali dengan kesadaran terlebih dahulu dari gitu dalam gitu ya. Awareness before change gitu ya kira-kira ya. Nah makanya informasi ini penting untuk kemudian ditransformasikan ke sahabat-sahabat gitu ya. Oke. Itu menurut Coach Lia satu-satunya cara terbaik dan termudah gitu seiring perjalanan waktu kesana kemari begitu ya kira-kira. Kalau menurut saya ini adalah hal paling simpel yang powerful, adalah menyadari bahwa tidak ada kita yang melakukan apapun, hanya ada ini. Ini udah yang tidak terlukiskan ini. Tidak bisa dideskripsikan gimana caranya. Ya, jadi nothing gitu sebenarnya, nothing being everything gitu ya nggak sih? Tampak muncul menjadi ya aku, kamu gitu kan. Dan semua yang tampaknya muncul. Surrender, terus kemudian bersyukur gitu. Itu tuh gimana? Kalau surrender itu baik ya. Artinya masih ada aku di sini yang berharap pada kekuatan yang tahu jalannya, yang lebih tinggi gitu ya. Tapi pada akhirnya nanti sudah tidak ada aku lagi yang terpisah dengan itu. Ya hanya ada satu ini gitu.
Tapi untuk awalnya tentu saja kita kan masih ngerasa aku nih yang menderita nih, aku nih yang perlu ini, aku yang perlu uang banyak gitu, aku yang perlu bebas dari hutang, aku yang pengen menikah. Ya udah, kalau misalnya masih merasa seperti itu nggak apa-apa, lakukan releasing dan lepaskan hasilnya pada kekuatan yang tahu jalannya. Itu surrender. Tapi pada nantinya ya sudah tidak ada yang perlu berserah. Mau berserah sama siapa? Karena kan tidak ada aku, hanya ada ini. Tadi kan banyak teman-teman yang memberikan testimoninya tentang apa tuh namanya, misalnya kayak jodoh, terus kemudian tiba-tiba impiannya terwujud gitu. Itu biasanya problemnya kan banyak Kak, yang ikut-ikut pelatihan itu. Apa aja yang mungkin yang belum di-share ke sahabat-sahabat semuanya gitu? Sakit dan seterusnya gitu. Sakit, kesehatan gitu. Banyak tuh, ada satu klien saya itu ya, dia punya fatigue syndrome. Artinya dia punya DOMS ya, jadi artinya delay, tertunda gitu. Jadi dia olahraga 15 menit treadmill, ntar 2 hari kemudian baru tepar gitu kan. Nah itu dia nggak bisa tuh melakukan apapun dan nggak perform di kantor gitu. Akhirnya releasing cuma 3 kali sesi ya, 3 coaching itu. Sekarang itu dia bisa ultramaraton, berarti di atas 50 kilo. Ya, dulu treadmill 15 menit aja nggak mampu gitu. Nah sekarang dia dulunya tuh dia nggak perform kan di perusahaannya. Sekarang mau megang perusahaan gitu. Ada keajaiban-keajaiban. Bukan keajaiban sih, memang ya sudah yang tampaknya muncul begitu gitu ya. Itu happens gitu. Banyak sih yang ajaib-ajaib. Cerita-cerita gitu. Ketika kita udah bisa seperti itu, terapin Sedona Method, ya berarti kita sudah nggak merasa kekurangan apa-apa. Bahkan kemudian, kamu mau ninggalin aku? Ya nggak apa-apa. Tanpa kamu pun aku bisa bahagia. Betul. Sudah tidak ada lagi kemelekatan. Terbebas dari dualisme. Wow, keren. Dan ini mungkin juga akan berimplikasi positif pada saat kemudian kita nanti sudah terlepas dari jasad ya? Iya. Tapi bukankah itu hanya yang nampaknya muncul, jasad siapa? Nah, ini keren sih. Siapa yang lepas? Bagaimana sih Coach Ria memandang kematian gitu? Nggak ada. Nggak ada hanya kematian. yang tampaknya muncul aja. Hanya yang tampaknya muncul aja. Berarti kayak reinkarnasi apa begitu juga? Hanya yang tampaknya muncul. Bukan berarti nggak ada di dalam, nggak ada terjadi gitu ya. Tapi tidak terjadi pada siapa-siapa. Hanya cerita yang tampaknya muncul aja. Wow. Orang bisa sampai di kesadaran seperti ini tuh pure anugerah, takdir, atau free will? Nggak ada semuanya. Nggak ada? Yang disebut free will itu jelas nggak ada. Ya, karena tidak ada aku kan. Tidak ada aku yang punya sesuatu, yang bisa melakukan sesuatu. Sekarang gini aja, gampang ya. 1 detik dari sekarang mau mikir apa? Nggak tahu. Berarti bukan pikiran kita. Bagaimana bisa berfree will, gitu kan? Iya nggak sih? Gitu. Jadi, tapi aku mau ini gitu. Nah, itu kan yang tampaknya muncul sekarang. Bener nggak? Tapi apakah kamu yang mikirin atau dia muncul secara spontan? Oke. Orang nggak pernah ngeh bagian-bagian itu, ya. Jadi ngeh dulu bahwa kita nggak usah taking credit gitu sama apapun yang tampaknya muncul itu. Gitu. Itu lama-lama kalau seandainya kita, sebenarnya nggak ada yang menyadari juga sih, itu pun yang tampaknya muncul. Tapi kalau seandainya mau dibahasakan, kalau kita menyadari itu jadi lebih ngeh gitu tampaknya. Iya nggak sih? Iya. Oke. Seminggu bikin pelatihan berapa kali? Kadang sebulan? Kadang sebulan bisa 2 kali, tapi kadang-kadang sampai 3 bulan gitu, tergantung tuntunan aja. Jadi nggak ada. Kalau dulu kan saya orangnya sangat berencana gitu, struktural banget. Kalau ngelihat workshop saya semuanya masih ada. Jadi tendensi si aku ini ya, si tubuh dan pikiran ini masih ada, yaitu struktural. Tetap struktural, tapi udah nggak ada aturan, mesti bulan ini, mesti sebulan ini, udah nggak ada. Jadi tuntunan aja gitu. Jadi kalau hal terpenting di dalam kehidupan Coach Ria sekarang apa dong? Nggak ada. Nggak ada? Iya. Apa ya? Nggak tahu. Pandangan tentang dunia apa? Hanya yang tampaknya muncul. Hanya yang tampaknya muncul. Iya. Bahasa sederhana selain itu apa sih? Hanya yang tampaknya kelihatan aja. Kalau misalnya kita lihat di sosial media, saat ini kan kita nggak lihat sosial media, berarti itu cuma cerita dong. Iya nggak sih? Tapi bukan berarti kalau seandainya kita mau melakukan sesuatu terhadap itu, kita nggak melakukan. Misalnya ada yang perlu dibantu gitu ya, ya kita bisa tetap membantu, tapi kita bukan membantu dari emosi lagi, tapi lebih inspired action gitu loh. Ya. Aktivitas apa yang membuat Coach Ria itu lupa waktu? Apa ya? Tidur kali. Ingat waktu itu kalau udah tidur. Kontribusi apa yang Coach Ria pengen berikan kepada teman-teman semuanya gitu, masyarakat, kepada bangsa gitu? Kalau seandainya dilihat dari perspektif yang sudah apa adanya, nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Tapi kalau seandainya dilihat dari mungkin untuk nyenengin teman-teman gitu ya, yang penting adalah tanggung jawab sama emosi sendiri.
Gitu ya. Duduk sama emosi sendiri, tanggung jawab, bantu diri sendiri. Nggak ada yang bisa bantu kita soalnya. Seperti tadi mama saya bilang kan, kamu harus bantu diri sendiri. Baru deh terurai gitu kan. Tadinya 2 minggu aja itu disuapin. Iya. Sering lihat di YouTube ketawanya candu, ketawanya bikin candu gitu. Terima kasih. Oh ya, by the way, kalau seandainya kamu sudah sering releasing ya, lama-lama itu pasti jadi ketawa terus karena semua itu cuma ada joy, cuma ada kegembiraan. Ya, jadi ketawanya tuh ya lepas aja kan gitu kan. Itu nanti kalau seandainya kita udah kebiasaan releasing itu akan terjadi. Cuman biasanya orang-orang yang masih keakuannya tinggi gitu, masih pakai pikiran, pasti nggak seneng ngelihat kita ketawa. Iya nggak sih? Dulu juga saya sebel kok lihat orang ketawa, apa sih? Ini banget tawa gitu. Tapi itu indikasi kamu udah rilis adalah kamu akan ketawa lebih lepas sih. Dan bisa merayakan semua kesedihan atau apapun. Iya, cuma yang tampaknya muncul, sowot gitu. Ya keren banget sih. Dan secara otomatis kita di situ sudah bisa menyelaraskan diri dengan energi uang gitu. Teman-teman kan banyak yang tanya begitu. Gimana sih Mas caranya biar menyelaraskan diri dengan energi uang gitu. Dilepas semua yang karena gini, uang itu hanya energi, ya kan. Tidak baik, tidak buruk, tidak benar, tidak salah. Hanya yang tampaknya muncul aja. Nah, tapi kita taruh uang itu di atas pedestal. Seolah-olah kita nggak bisa hidup tanpa uang. Bisa tuh saya hidup tanpa uang kemarin-kemarin. Duit nggak ada. Bayar karyawan bisa tuh. Gitu. Maksudnya bukan kerja kerasnya saya ya. Tiba-tiba muncul gitu uang. Bisa aja gitu. Jadi lepasin aja semua belief-belief yang menganggap bahwa uang itu dewa gitu. Tanpa sadar yang kita merasa seperti itu. Nah, nanti kalau seandainya pikiran dan perasaannya udah enak, gampangnya gitu, udah enak gitu ya. Nah, itu biasanya selaras. Gitu. Tapi kan di hukum semesta ini, Kotlia, ada hukum tabur tuai gitu, ada hukum kausalitas gitu ya. Kalau kita melakukan tindakan yang besar, hasilnya akan besar gitu. Nah, ini nih aneh. Nggak ngelakuin apa-apa, tapi tiba-tiba dapat hasil besar. Gimana tuh? Yang mungkin kalau seandainya bisa dibilang kayak gitu, yang dilakukan kan releasing. Ya, itu kan jadi kalau Lester Levinson dia pernah bilang, aksi tertinggi yang bisa kamu lakukan adalah releasing. Kan kita kalau dibagi-bagi kan aksi paling rendah mungkin otot, ya kerja keras gitu kan. Habis itu kita pakai pikiran, ya kan? Ya mikir gitu. Nah, kemudian kita pakai hati. Mulai deh kalau yang ngomongin tentang kesadaran, ya kebatinan gitu kan, pakai rasa gitu. Tapi sebenarnya aksi tertinggi ya udah lepasin aja semua, releasing. Itu tidak terikat, tidak ada kemelekatan, tidak ada ketidaksukaan. Jadi teori level of consciousness-nya Hawking itu real sebenarnya ya. Iya kan, ketika kemudian vibrasi kita itu senantiasa penuh dengan penerimaan, penuh syukur, love gitu ya. Itu tuh medan di luar ikut berubah gitu ya Kak ya. Iya, Hawkins itu, David itu adalah muridnya Lester soalnya. Jadi ketika dia membuat buku-bukunya, itu atas bimbingannya Lester. Gitu, tapi nggak banyak yang tahu seperti itu gitu. Kalau dari ceritanya Lester sendiri gitu, keajaiban-keajaiban yang dia alami apa yang itu kemudian nge-trigger murid-muridnya gitu? Banyak banget. Jadi Lester itu dulu di usia 42 pernah divonis bakalan mati karena masalah jantung. Nggak boleh nunduk gini katanya, karena pasti takut serangan gitu kan. Terus dia komplikasi lah semuanya. Akhirnya ketika dia pulang ke rumahnya, dia tuh, Lester itu bisnismen kaya raya gitu ya, tinggalnya di New York. Ketika duduk di rumahnya dia mikir, udah sempat mau bunuh diri tuh. Tapi tunggu deh, mungkin ada lebih dari ini. Nggak, dia kan filsuf gitu kan, terus udah gitu, dia sebenarnya scientist gitu. Jadi dia baca segala macam. Kalau buku-buku ini, semua pengetahuan yang saya kumpulkan ini berhasil, saya nggak mungkin ada di titik seperti ini, ya kan? Jadi lepasin deh semua pengetahuan, lihat ke dalam. Nah, ketika dia lihat ke dalam, dia rilis, 3 bulan kemudian sembuh tuh penyakitnya. Akhirnya dia, hidup hingga umur 84 tahun. Gitu kan. Nah, sepanjang itu keajaibannya banyak yang terjadi. Misalnya, dia waktu itu pernah lagi musim dingin di New York. Terus udah gitu dia pengen cari deh ke California yang agak-agak panas, anget gitu ya. Tapi nggak punya uang. Ya udah, tapi dia keluar rumah, bener-bener nggak punya uang dan nggak menyiapkan apapun. Keluar rumah, di ujung jalan ketemu teman yang udah lama nggak ketemu. Lester, saya kan dulu punya utang sama kamu. Nih, uangnya cukup untuk beli tiket pesawat. Akhirnya dia kan ke LA. Di LA, nah nanti bakal tinggal di rumah siapa ya? Tiba-tiba dia inget temannya. Oh ya udah, telepon. Terus kata temannya, saya baru pindah nih ke rumah baru. Ada kamar kosong. Kamu pakai aja, saya sama istri saya mau pergi liburan ke tempat lain. Jadi dapat satu rumah sendiri. Terus jalan-jalan gimana ya? Perlu mobil kan? Oh, telepon temannya lagi ada. Apa kabar? Cuma mau bilang apa kabar? Lester, pakai aja nih mobil saya. Soalnya saya kerjanya cuma tinggal nyebrang. Gitu. Hal-hal seperti itu. Terus akhirnya udah
dia menghabiskan waktu di LA, mau pulang kan ke New York. Dapat tiketnya gimana? Pulang nggak ya? Adalah dia udah rilis pulang, terus dibilang nggak ada tiket hari ini, gitu. Oh ya udah, tapi nggak apa-apa deh, lu ngantri aja kamu di situ, nanti mungkin ada gitu. Nah ketika ngantri di situ tiba-tiba ada ibu-ibu lagi yang ngantri juga, terus malahan tiketnya tempat duduknya dikasih ke ibu-ibu itu. Terus orangnya nggak ngeliat Lester, pas lihat, loh kan harusnya kamu ya. Aduh gimana Lester? Ya udah nggak apa-apa. Suddenly dia dapat kabar bahwa ada pesawat baru yang langsung nggak pakai transit ke New York. Ya udah, itu salah satu keajaiban Lester. Iya. Berdoa perlu nggak sih menurut Mbak Lia gitu? Kalau saya sih nggak pernah berdoa lagi sih. Kalau saya udah ikhlas banget, terserah Allah mau ambil saya sekarang juga saya nggak apa-apa gitu. Karena nggak ada saya juga kan gitu. Ya udah selesai. Tapi maksudnya bukan berarti nggak boleh berdoa. Berdoa itu adalah form of surrender. Ya kita ada kekuatan yang lebih tinggi dari kita, ya yang tahu jalannya. Jadi berdoa nggak apa-apa, tapi berdoanya itu jangan maksa. Jangan maksa, jangan ngatur-ngatur. Gitu. Jangan ngatur-ngatur. Artinya kalau seandainya kita ngucapinnya apa, mikirinnya apa, tapi hatinya beda, nah yang dikabul itu yang di hati soalnya. Jadi sinkronin dulu kalau mau doa, gitu. Jadi yang akan direspon sama semesta itu adalah sesuatu yang memang benar-benar menjadi atensi di dalam itu apa gitu sebenarnya, kurang lebihnya begitu. Betul, ya kali ya. Iya. Nah, tetapi nih aku ada bayangin gitu, oke deh misalnya pas habis ikut pelatihan gitu, ikut kelas online-nya Kak Lia selama 6 hari gitu, terus kemudian kita praktek gitu, ada sesuatu yang datang di hidup kita itu nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Karena orang kan ada macam-macam, ada orang yang dominan banget dan seterusnya gitu. Seolah-olah segala sesuatu di lingkungannya harus sesuai dengan kehendak dia gitu. Nah itu tuh kadang nerimanya gitu ya. Kita mencoba ngerilisnya, itu kan nggak langsung selesai kali ya gitu. Betul. Itu tuh masih ada gitu tuh. Itu andai kata kemudian kita belajar mandiri di rumah setelah itu tuh gimana cara ngatasinya? Yang penting adalah gini, kita menyadari bahwa kan releasing itu seperti ngupas kulit bawang, ya nggak sih? Jadi ketika dilepas kulit yang ini, kulit yang muncul sama juga, benar nggak? Ya nggak sih? Jadi kita ngerasa, loh kok udah rilis masih kayak gini aja? Enggak, apapun yang sudah kita lepaskan, sudah pasti lepas. Jadi kalau ada yang muncul yang kira-kira sama, itu layer berikutnya yang untuk dilepaskan. Itu penting dipahami pertama untuk yang baru pertama kali releasing. Lalu yang kedua adalah, perlakukan saat ini sebagai saat terakhir kita perlu merilis emosi itu. Tapi kalau misalnya sampai muncul lagi nih lapisan bawang yang sama gitu kan, nggak apa-apa, so what? Kan ada toolsnya. Iya. Lakukan aja terus gitu ya. Tapi releasing itu keputusan. Mau nggak dilepas gitu. Kalau seandainya sampai muncul terus pasti ada wanting control, pengen kontrol hasil. Nah itu yang bikin terjebak. Agak tricky juga ya. Iya, karena kalau seandainya kita ngelepas itu kan kita ikhlas ya, ngelepas sepenuhnya. Hasilnya kayak gimana pun ya nggak apa-apa, gitu kan. Nah, tapi kan kebanyakan orang, enggak, aku mau hasil yang itu. Nah, itu yang bikin nyangkut sebenarnya. Kak Lia kan sudah sering nangani klien gitu. Apa sih yang dilihat dari wajahnya klien ketika kemudian masih banyak hal yang perlu dirilis di dalam dirinya? Kalau dilihat dari wajah itu kelihatan apa enggak sih kira-kira? Oh, kelihatan. Iya, kelihatan. Kita tahu kalau seandainya dia udah ikhlas tuh ada rasanya gitu, kelihatan. Gitu ya. Tapi biasanya gini ya, kalau seandainya saya itu kan dibilang intuitif ya, jadi tahu gitu. Kalau teman-teman yang suka bercanda gitu, ini cenayang banget sih Coach, padahal saya bukan cenayang, hanya muncul aja benar-benar kelihatan sama saya saat itu gitu. Nggak bisa dideskripsikan deh. Jadi kalau saya disuruh ngajarin gimana cara kayak gitu, nggak bisa. Bukan kemampuan saya kok itu, hanya yang muncul saat itu. Saya bantuin orang gitu kan. Jadi ketahuan itu pasti ada yang ini nih, yang belum dirilis gitu. Nah, iya biasanya seperti itu. Itu tanpa ini ya, tanpa teknik-teknik tertentu, misalnya dengan nafas tertentu apa gitu enggak ya? Enggak ya? Oke. Nah, itu tuh bahayanya apa, Coach Lia? Ini pertanyaan terakhir gitu ya. Bahayanya apa sih Coach Lia kalau misalnya emosi-emosi itu tidak kita rilis gitu? Apakah kemudian juga bisa berakibat negatif terhadap pola-pola kesialan gitu? Kadang kan kita itu aja gitu, masalahnya di situ-situ, seputar itu aja. Itu gimana Coach Lia? Iya, diputuskan aja mau sampai kapan emang hidup kayak gitu. Ya nggak sih? Kalau seandainya kita sudah capek, kayak saya deh gitu waktu dulu gitu, capek deh, bosen nih releasing ini terus gitu, yang saya 7 kali bolak-balik gitu kan sama si mantan itu, capek deh ya Allah, udah deh saya ikhlasin aja, terserah deh ya Allah, saya gimana aja udah gitu. Itu kan ikhlas sepenuhnya kan, udah selesai memang relationship-nya. Dulu itu saya pikir dia adalah orang yang sempurna banget, paling baik dan segala macam. Tapi kalau seandainya ini diibaratkan ya dengan kata-kata, pasangan saya yang sekarang itu
udah jauh berkali-kali lipat. Jadi pasangan saya yang saya pikir sempurna ini mungkin cuma seujung kuku ya pasangan saya yang sekarang. Jadi pengetahuan kita itu sangat terbatas, teman-teman. Ya, kita tuh nggak tahu apa-apa. Jadi karena kita nggak tahu apa-apa, nggak usah so tahu. Jangan ngatur-ngatur. Nggak usah ngatur-ngatur gitu kan. Yang lebih tahu gitu. Kita perlunya apa? Teman-teman mau nitip satu pertanyaan terakhir buat Coach Lia. Nanti untuk kelasnya akan saya informasikan. Ini hampir lebih konkret sih. Mirip-mirip juga dengan apa yang selama ini kita bahas, tapi saya baru ketemu benang merahnya dari Coach Lia ini. Luar biasa. Pokoknya mantap banget lah ya, Coach Lia. Oke. Jadi ini obrolan santai tapi sangat berkesan gitu ya. Terakhir saya ingin nutup dengan satu pertanyaan dari sahabat-sahabat. Bagaimana cara ngeberesin hutang, berapapun hutangnya, dengan metode atau sedona metode ini kali ya? Jadi kalau seandainya kita punya hutang ya, kita kan punya banyak sekali perasaan, ya nggak sih? Malu, kecewa, ya nggak sih? Nyesel, marah, entah apa itu. Duduk dulu aja sama emosi itu, baru dilepaskan. Gitu, sesimpel itu sih. Dan kemudian terbuka pada kemungkinan bahwa ini sudah keberlimpahan. Gitu. Justru semakin kita takut nih, semakin kita khawatir terhadap hutang itu, kita pikirin terus, itu justru malah nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai, gitu. Nanti kalau seandainya bukan berarti itu kita nyemakin utangnya ya. Dari teman-teman yang sudah diceritakan tadi gitu kan, mereka akhirnya bayar utang. Ya udah utang doang, bayar aja. Gitu kan, mereka ringan gitu. Kalau saya dulu ya, ketika saya mesti bayar, saya juga dulu banyak utangnya, kartu kredit apa segala macam. Karena nggak punya uang, gimana caranya untuk bayar karyawan kalau saya tidak berhutang, gitu kan. Itu ya ketika saya membayar, saya tuh alhamdulillah gitu ngasihnya, bukan kayak dengan marah gitu. Alhamdulillah kebayar gitu. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Gitu aja bayarnya, ringan gitu. Jadi makin lama ya udah makin lama-lama kebiasaan. Ketika bon datang bayar, bayarnya bayar gitu. Kan kalau seandainya kata Rasulullah juga gitu ya, jangan sampai keringat karyawan kamu udah hilang, kamu masih bayar gitu. Itu contoh ya gitu. Baru dibayar gitu ya. Baru dibayar. Sama aja sama utang gitu. Kan dia sudah meminjamkan kita, memudahkan kita. Ketika kita butuh duit, uang kan dia meminjamkan kan, benar gak sih? Jadi saya nggak pernah marah sama kreditor dulu. Ya nggak sih? Oh, makasih udah bayarin waktu pas saya butuh. Bayar aja nih, tanggung jawab saya gitu. Itu saya nggak punya utang sekarang. Udah sangat lama sih ya. Tahun-tahun, tapi saya benar-benar nggak pernah ngutang apapun. Ini soal ini sebagai closing ya. Untuk apa tuh namanya? Ketika kita ngeluarin uang gitu ya. Ketika kita ngeluarin uang itu basisnya kan ada dua, basis kekurangan sama basis keberlimpahan. Yang kalau saya meyakini secara pribadi itu akan menentukan juga seberapa besar pemasukan setelah itu gitu. Kita ngeluarin uang ada, aduh, saldoku berkurang nih. Tapi ada juga yang enggak, aku ngeluarin untuk dia ini untuk menabur keberlimpahan nih, bukti bahwa aku bahagia. Itu juga kan berpengaruh luar biasa kepada diri kita, Kak. Tanpa sadar begitu, benar. Saya juga baru menyadari sih sebenarnya. Jadi uang saya misalnya saya keluarin 3 juta. Ntar nggak lama masuk 3 juta pasti. Iya sih. Nggak pernah berkurang. Kadang teman-teman tuh kayak, kamu boros banget jadi orang, rumus apa yang kamu pakai gitu kan. Tapi enggak, baliknya juga sama ternyata gitu ya. Saya tuh suka banget belanja online gitu ya. Teman-teman, bukan berarti kalau seandainya kita spiritual atau segala macam terus kita nggak ya belanja atau apa gitu, kita ngirit-ngirit. Nggak juga, saya tuh belanja online tuh ada momen sampai sehari tuh bisa 10 belanja yang enggak aja gitu kan. Kan dulu kan kalau pandemi gitu ya, jadi sehari 10 nggak habis tuh duitnya. Aneh nggak sih? Kalau habis ngeluarin balik lagi, makanya saya bilang tadi ngeluarin pasti balik lagi. Ada teman yang kemarin bilang baru beli workshop abundance, dia dapat 7 kali lipat dari investasi workshopnya itu hanya dalam waktu 10 hari atau 12 hari deh, sekitar segitu gitu. Ya, itu mah udah terbukti, nggak heran lah, itu mah sesuatu yang sangat wajar terjadi. Jadi misalnya kalau misalnya dulu ngeluarin uang misalnya untuk hotel gitu ya, hotel dulu budgetnya misalnya udah 1 juta aja deh, terus kemudian naikin deh dari 2 juta, naikin jadi 3 juta, itu yang masuk ternyata juga beda. Bener kan? Sudah terbukti. Oke. Workshopnya Coach Lia itu apa aja? Program-programnya apa aja? Jika teman-teman mau ikut bergabung nanti. Workshop saya itu udah banyak banget ya. Tapi saya tuh nggak pernah ngulang workshop. Jadi workshop apapun yang sudah pernah diadakan, teman-teman silakan beli aja rekamannya. Karena misalnya contoh workshop abundance, saya nggak mungkin bikin tema abundance lagi gitu. Mungkin saya bikin financial liberation atau mungkin money makeover gitu ya. Itu udah pasti rilisnya berbeda, nggak akan sama. Makanya saya nggak pernah ngulang workshop. Jadi ada kalau seandainya untuk uang, ada yang namanya workshop abundance, money makeover, itu ada. Kalau relationship paling banyak tuh, ya nggak sih? Kan soalnya hubungan kita ya relationship aja selama ada dualitas.
ada aku ada kamu gitu kan. Jadi ada harmonious relationship, ada magical relationship, ada sexual healing. Ya orang kan nggak mau deal biasanya sama urusan energi seksual ya kan. Terus ada beyond konflik gitu, itu ada. Terus untuk kesehatan ada body mastery, terus ada kemarin body intelligence, ada workshop forgiveness gitu ya. Tapi yang saya saranin kalau kamu baru ikut workshop letting go. Itu basicnya. Oke, basicnya letting go. Iya, karena kan kita misalnya workshop abundance dia cuma ngomongin uang, ya nggak sih? Nggak ngomongin yang lain. Kalau workshop letting go itu kuncinya. Jadi supaya bisa releasing sendiri, mandiri. Oke. Gitu. Dan itu lebih terjangkau daripada yang lain kita? Terjangkau, sama sih harganya semua. Oke. Iya. Siap. Iya. Jadi teman-teman silahkan nanti yang mau join di workshopnya Coach Lia. Workshopnya banyak banget. Pokoknya teman-teman masalah apa ada aja itu pokoknya ada disiapin karena ya ketidakterbatasan tadi, infinity tadi. Ya silakan japri WA di bio TikTok atau di deskripsi YouTube Ngaji Roso. Nanti kita informasikan ke teman-teman semuanya. Pokoknya keren. Aku bilang keren karena aku punya teman namanya Kak Feby gitu. Kalau dia bilang keren, aku mesti ikut gitu. Ini keren Mas Hendra gitu. Oke deh. Luar biasa Feby, luar biasa Mas Hendra dan teman-teman. Makasih banyak ya, Coach Lia udah datang. Thank you. Selalu.